Ya, pertama mau terima kasih buat teman-teman udah hadir. Pada hari ini kita mau launch our teaser dulu, poster kita dan teaser dari trailer kita untuk dari serangkaian campaign yang akan kita lakukan sampai akhirnya nanti tayang tanggal 4 Desember 2025. Untuk itu ya sangat dibutuhkan kontribusi dari teman-teman semua di sini untuk menjalankan campaign tersebut. Semoga film yang sangat penting ini menurut saya, itu menurut kami semua, ini film yang sangat penting untuk dibuat dan disimak dan dijadikan refleksi untuk kehidupan kita gitu ya. Ini bisa sampai kepada para penonton yang kelak. Itu aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia teaser poster dari film Ozora, penganiayaan brutal penguasa Jaksel. 3, 2, 1. Wow, 4 Desember 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Yes, ini. Oke. Ide pertama datangnya dari Bonti. Oke. Bonti aja cerita nih. Silakan Mas Bonti. Enaknya gitu kalau Mas Aki langsung dioper. Lanjut aja pikirnya. Mas Bonti silakan. Terus terang kalau gue kepikiran dari film ini, kisahnya David Ozora ini, satu, gue gak ketinggalan sebenarnya. Waktu itu agak ketinggalan, tapi sempat ngikutin. Cuma begitu beberapa lama, kok hilang ya? Gue nggak ada lagi gitu, nggak tahu kabarnya bagaimana. Terus kita lagi cari-cari emang apa yang bisa kita buat akademi film ya. Waktu itu gue pikirnya adalah gimana kalau bully. Sebenarnya itu. Sebenarnya gue sangat menentang bully, jadi ini udah terjadi gitu kan. Kita pengen tahu tuh bagaimana sih dari versi sudut pandang korban, yaitu di sini ayahnya Jonathan gitu. Nah pas gue lagi syuting film lain, Anggi yang ketemu sama jadi Anggi lagi nih. Berada Mas Anggi silakan. Ya jadi dia ngelempar ide itu ya. Terus itu saya waktu itu saya bantah, jujur saya bantah itu. Bon, yang udah-udah nih berdasarkan data ini produser banget ini kita. Film Indonesia tuh victimnya masih perempuan gitu kan, karena film Indonesia itu film perempuan yang harus di victimize itu perempuan karena yang nonton ke bioskop nanti ada perempuan gitu kan, dia ngajak pacarnya, ngajak suami segala gitu kan. Tapi begitu saya pikir lagi, terus saya lihat lagi datanya, saya mau break the wall gitu kan, break the wall. Ada tembok besar yang jadinya kok jadi sangat feminis, sangat gitu gender oriented gitu kan. Akhirnya saya coba hubungi nih ke Bang Jo. Saya lihat ini ternyata dia dulu satu skena sama kita gitu kan, sesama anak. Skena barengan. Skena musik metal itu ada ground, which is kita dulu berseberangan ya. Berseberangan. Kita berantem dulu nih tadi anti-antian gitu. Tapi begitu saya lihat, saya baca perjuangannya dia, terus wah ini inspiring banget gitu. Saya ajak ketemuan dia ke kantor, ngobrol cerita segala macam, terus ajak Melisa juga, sang pengacaranya nih, our heroine. Terus ya udah akhirnya ini harus difilmin nih, sepenting itu karena saya melihat ini multidimensi gitu kan, dari mulai perjalanan spiritualnya Mas Jo sendiri, dari mulai dia gimana membesarkan anak tanpa ibu gitu kan, terus anaknya digituin gitu. Saya sebagai punya anak, wah gila nih dalam gitu kan, dan perjuangannya sampai akhirnya ini story ini bisa inspire people gitu kan. Jadi pesan utama yang pengen disampaikan nanti untuk seluruh penonton setelah menyaksikan film Ozora dari Mas Anggi apa? Ya pertama itu kita harus stop bullying sih. Karena sampai sekarang, sampai tadi saya ke jalan ke sini juga masih ngebaca bullying itu masih terjadi. Yang kayak kasus kemarin yang di Bali, terus yang banyak lah gitu kan. Ini man, we have to do something about it gitu man. Berarti butuh berapa lama dari para brothers ngajak ngobrol Mas Jo untuk ya bukan merayu tapi pendekatan untuk akhirnya sepakat untuk dibuat jadi sebuah film Mas Anggi? Itu kayaknya cukup lama ya, 2 hari ya. 2 hari ya. Lama ya 2 hari. Anda biasanya kalau ketemu hari pertama Mas Anggi langsung sampai sore gitu kan, terus ngobrol lama panjang segala macam. Hari kedua aja gitu udah langsung tangan gitu. Maksudnya yang
oke, kita bikin gitu. Jadi emang nggak tahu deh, menurut saya yang ada urge-nya, ada reaksi yang spontan di situ, dan I think it's genuine gitu, itu tulus gitu. Nah, itu kayak ya meant to be. Yes. Nah, pemilihan cast menarik di sini, ada Bang Ziko Jericho, ada Muzaki, ada Erdin di sini juga, dan juga cast-cast lainnya. Boleh diceritain Mas proses pencarian jajanan cast ini? Pada saat ngobrol sama Bang Jo, dia bilang pada saat ngobrol sama Bang Jo, ternyata yang dia pada saat dia menghubungi nih, bro ini kalau misalnya kita film gimana, orang pertama yang dia ajak ngobrol gitu ya adalah bapak ini gitu kan. Jadi ternyata mereka punya sejarah tersendiri gitu kan, dan pas saya lihat, oh ini cocok banget sebenarnya gitu kan, mirip banget. Susah bedain. Boleh silakan Mas Monty. Emang kita sebenarnya lagi ada penjajakan film lain sebenarnya. Oke, sama Bang Ziko. Sama Pak Tony juga. Sama Pak Tony juga. Oke. Tapi akhirnya kita skip untuk ini. Oke. Jadi karena ini lebih udah jadi dulu lebih solid, dan memang lebih karena ceritanya ada gitu kan. Ya. Kalau ditunda-tunda lebih banyak setannya gitu. Jadi buat para tahu aja, ini background film ini tuh kita dapat dari praktisi langsung. Pak Jo ini hampir tiap hari nemenin kami di lokasi. Yes. Ibu Melisa, Pak Rudi sama Bu Natalia itu dua orang yang menolong David. Yes. Sebenarnya ini kita dapat dari first hand ya informasinya. Itu dia, jadi luar biasa. Jadi Mas Anggi silakan boleh. Ya, bisa dibilang nih 90% tuh akurat banget seperti apa yang terjadi, bahkan blockingnya dan berdirinya di mana tuh benar-benar terjadi, tidak seperti film saya sebelumnya gitu kan. Oh ya gitu. Tepuk tangan dong untuk jajaran saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini kalau tadi Anggi bilang lama gitu ya, memang lama ya, 2 hari. Tapi sebelumnya begini, saya jadi sangat pede. Awalnya saya nggak pede karena kan bikin film yuk, yang ada dalam benak gua bikin film itu kan menceritakan sesuatu. Gua udah bilang sama Anggi, apa masih oke dibikin film, karena dulu gua udah bikin ini kayak film di medsos gua gitu. Tapi ada satu titik yang waktu itu Bonti, ketika mereka ngulik kan di sana, gue disuruh cerita mulu dari pagi sampai malam, cerita apa aja soal ini. Tapi ternyata nemu ada satu sisi yang itu belum pernah dipublish. Ada satu sisi yang belum pernah dipublish, dan menurut gue, wah ini sincere banget ini Umbara Brothers nih kalau ngangkat hal ini gitu. Karena justru disitulah sebenarnya kesembuhan David gitu. Hal yang nggak pernah ada, nggak pernah gue tulis, nggak pernah gue sampaikan, itu ada di situ. Nanti ada di film tuh kalau teman-teman mau nonton. Tapi pada intinya adalah kita berjuang itu kan berjuang secara dohir dan berjuang secara batin ya. Kalau perjuangan dohir mungkin teman-teman sudah lihat juga, tadi ada yang komentar, wah pinggir jurang. Film ini 90% pinggir jurang semua. Jadi kemungkinan akan banyak pihak yang anjing nih gitu. tapi gua tegasin, kita harus maju karena pada saat itu juga gua udah di pinggir jurang banget waktu kejadian. Mungkin teman-teman juga tahu banyak sekali kepala-kepala instansi yang memang gua hajar tuh. Ya, karena memang ini nggak bisa kayak gini, akan menjadi hal yang terulang terus. Jadi itu yang akhirnya mereka berdua, kebetulan gue sama Bonti satu toriko ya, jadi nyambung gitu loh, bahwa ternyata ada ya, kita ini ternyata terlalu kecil gitu loh. Nah nanti di film ini akan ada hal tersebut yang menurut gue itu merinding loh. Ya itulah perjuangan itu yang akan kita rasakan juga sebagai penonton nanti. Tapi ada spesifik pesan khusus nggak dari Mas Jo ke Mas Anggi dan Mas Bonti pada saat sebelum membuat film ini, Mas Jo? Saat itu gue lebih ke ini ya, gue cuma bilang sama mereka kalau soal
apa aja data dan lain-lain yang gue bisa bantu, gue akan support full. Tapi terkait sama film, lu yang lebih ngerti, gue nggak ngerti. Yes. Tapi mereka selalu ngajak, ayo biar lu tahu gitu. Dan akhirnya ya gue tertarik untuk jadi aktor juga akhirnya. Oh, akan ada Mungkin nanti di kemunculan film juga ya. selanjutnya ya. Nggak ngerti jadi apaan gitu. Dan ikut mendampingi sepanjang proses pembuatan Iya. film berarti Mas Jaya. Iya, betul. Menjaga yang tadi dibilang itu, karena ini Iya. semua based on apa yang dirasakan dan juga Iya. dialami oleh. Jadi ini adalah film, ini tetap film gitu loh. Ini adalah film, tapi 90% ini seperti kejadian sebenarnya. Yes, tepuk tangan dong untuk Bang Jonathan. Terima kasih ke Mbak Melisa. Pertama kali saya disampaikan bahwa kisah perjalanan David mencari keadilan ini mau diangkat ke layar lebar, tentu saya cukup bahagia ya. Tapi saya ingin mempertanyakan dulu sejauh mana film ini akan dibawa oleh Mas Anggi dan Mas Bonti. Ya. Saya sempat dengar celetukannya Mas Bonti waktu itu. Mel, ini kayaknya nih kasus ini orang salah orang. Orang yang dia ganggu saat ini itu adalah Jonathan Lantumahina. Ini orang petarung. Dia bukan orang tua yang gampang menyerah. Nah, situasi perjuangan Joe yang nggak gelap mata, ya, karena saat itu kalau bisa bunuh ya Joe. Kalau nggak ditahan ya. Dia tetap mau masuk ke wilayah hukum, dia yang berjuang, kemudian kita masuk ke wilayah-wilayah perjuangan yang dibenarkan oleh hukum. Saya melihat Mas Bonti dan Mas Anggi ingin mendalami itu, mengulik hal-hal yang kita belum pernah muncul ya di publik terkait bagaimana Joe ini sepanjang kasus menangisnya nggak tahu udah entah berapa kali. Seumur hidup saya mengenal Joe belum pernah nangis, baru kali itu. Saya ingat kata-kata Joe yang bilang, Mel, anak gue udah nggak normal. Habis itu kita saling lihat-lihatan, terus dia bilang gini, tapi siapa juga yang normal di antara kita ya? Toh yang penting kita happy aja tuh. Nah, begitu cara dia menghibur diri saat itu. Saya pikir film ini menjadi penting karena lewat film ini tentang keadilan, bukan tentang David lagi, ya. Ini tentang fenomena hukum, bullying, kekerasan, arogansi seorang yang berkuasa, yang merasa kebal hukum, yang merasa publik ini gampang dikangkangi, ya. Sehingga ketika kejadian David, semua masyarakat bersuara membela keadilan itu kembali lagi. Ya. Itu yang menurut saya ini sebuah memang sebuah tragedi ya, tapi kita bukan untuk menimbulkan luka lagi, tetapi kita ingin mengajak masyarakat kembali peduli, karena ketika kita mau bersuara, saya rasa banyak yang bisa tertolong. Yes. Begitu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Mbak Melisa. Karena ya sebelumnya emang saya ikutin gitu beritanya pada saat kejadian, dan saya salah satu orang yang marah, saya salah satu orang yang bereaksi atas kejadian tersebut dan cari tahu gimana ya mau hubungin Bang Jo gitu, maksudnya sebagai seorang ayah ingin memberikan support juga melihat keadaan David seperti itu. Jauh banget Jauh sebelum ada mau dibuat film gitu ya. Sebelum dibuat film, ini jauh banget. Pada saat kejadian itu, lihat sosial media, siapa sih gila nih orang ini, tega gitu ngelakuin hal seperti ini. Dan akhirnya kenalan, akhirnya berteman. Kami sempat ngobrol dan ketemu sama Davidnya langsung, dan ditawarin lah sama Anggi, diajak ngobrol dulu sama Anggi bahwa ini akan difilmkan gitu. Nozora, menurut aku ini adalah suatu hal yang perlu diceritain karena supaya tidak ada David lagi di kemudian harinya. Apalagi yang kita semua tahu gitu ya, bullying ini semakin marak di sini. Yes, dan gimana pendekatan karakternya? Ngobrolnya berapa lama dan panjang Pendekatannya jujur ya, sama Bang Jo. capek banget syuting film ini. Capeknya capek hati. Capek hati karena saya bisa ngerasain di situ rasanya jadi Bung Jo itu seperti apa. Dan saya minta di beberapa scene penting itu Bung Jo ada di sana. Dari proses reading pun Bung Jo juga ada di situ. Selalu saya telepon, saya hubungin. Saya pengen tahu apa sih yang ada di dalam perasaan Bung Jo, apa yang ada di dalam pikirannya ketika saat ini kejadian. Every detail itu aku tanyain. Sampai playlistnya aku tanya, Bung Jo, lu kalau dengerin musik lagu apa yang lu suka? Gitu. Dikirimin tuh. Ya. Kirimin list-listnya ini. Itulah yang menguatkan aku untuk menghidupkan tokoh si
Jonathan Latumahina ini. Setelah berproses panjang menjadi Prosesnya karakter lumayan panjang. Jonathan. Sakit bikin tatonya sih. Apa yang Bang Ciko pelajari banget gitu dari karakter Bang Jonathan setelah berproses panjang di film ini, Bang? Aku banyak ngobrol sama Bung Jo. Aku tahu apa yang ada di hatinya, apa yang ada di kepalanya. Sebenarnya dia pingin banget membalas. Sebenarnya dia pingin banget. Dia bisa aja melakukan itu. Tapi atas kesabarannya, atas doanya, atau kepasrahannya ini, ya keadilan itu akan datang sendiri. Yes, apalagi dari sudut pandang sama-sama seorang ayah ya di sini. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bang Chico Jericho. Pas awal-awal, pas datang pertama kali ke kantor BF, waktu itu ketemu Om Anggi. Terus Om Anggi tuh langsung buka laptop, terus ada tulisan Ozora. Apa ini ya? Terus di slide, terus aku lihat foto, kok ada foto muka aku? Terus aku deketin muka, loh bukan aku ternyata, siapa? Terus, ada foto Ozora, oh yang itu. Iya. Aku ingat, terus diceritain mau dibikin film dan katanya pengen aku yang mainin. Dan pas setelah aku baca naskahnya, jujur aku nangis pas pertama kali baca naskahnya. Jadi di tengah-tengah aku nangis, aku stop dan akhirnya aku lanjutin lagi. Aku tuh suka banget sama film fatherhood, dan ini film fatherhood banget, menceritakan chemistry tentang bapak dan anak gitu. Jadi dengan adanya yang kita pengen bilang untuk stop bullying juga, itu yang bikin aku pengen ambil project ini. Ada persiapan khusus gak hanya mungkin secara fisik tapi secara emosional dari Muzaki? Aku sempat ngobrol sedikit sama Bang David, sempat DM-an, sama kayak Om Ciko, aku nanya dengerin musik apa. Jadi buat munculin karakter itu, aku dengerin lagu-lagunya, and aku juga ngobrol sama Om Jo, ngobrol sama Om Bonti, Om Anggi untuk ngebangun karakternya kayak gimana. Dan pas syuting, jujur 9 hari itu aku tidur di rumah sakit. 9 hari aku tidur. Kayak ada yang sehari aku 7 jam aku di kasur doang, pasangin alat-alat. Tapi aku pikir tuh akan gampang. Tinggal tidur doang. Ternyata enggak. Aku benar-benar harus tenang karena jadi aku dipasangin alat yang buat ini jantung. Terus monitornya tuh live. Jadi aku harus bener-bener tenang biar detak jantungnya tuh bisa nyamain sama orang koma. Jadi aku nggak boleh deg-degan, dan setiap aku mau take itu aku selalu deg-degan, jadi kayak harus tenang selama masih tinggi nih dia di monitor, masih tinggi ya, jadi harus kelihatan kan, jadi tenang dulu. Dan bahkan aku tuh sampai di beberapa scene aku ngerasain banget sih apa yang dirasain Bang David. Aku nggak tahu kenapa, itu kayak magicnya karakter aja sih kalau aku bilang. Aku benar-benar ngerasain sakitnya kayak gimana, apa yang dialami sama Bang David pas proses penyembuhan segala macam. Even saat lagi koma, terus ditemenin, ada yang datang, dijenguk, gimana, walaupun aku merem dan cuma bisa dengar suara mereka, aku ngerasain banget sih. Itu sakit sekali. Ini kan karakter kamu akan jadi sangat luar biasa di film ini, membawa pesan ke banyak penonton. Kalau dari Muzaki apa yang mau disampaikan buat nanti calon penonton film ini, Muzaki? Aku setuju sih, semoga tidak ada David yang lain. Tepuk tangan untuk Muzaki. Thank you, Muzaki. Ya, aku di sini berperan sebagai Mbak Melisa Anggraini. Bisa dilihat jilbab kita samaan, karena memang syuting pun pakai jilbabku. Aku biasa pakai ini. Aku pakai sepatu ini, sepatu itu. Nah itu karena beliau ada terus, jadi memang buat aku meniru beliau ya. Gampang lah gitu, kiblatnya ada langsung. Tapi memang yang lebih challenging adalah perkara hukum itu. Awal aku diajak Mas Anggi ketemu, terus ngobrolin soal kasus ini film ini dari cerita nyata. Yang disebutin cuman merek mobil doang waktu itu. Oh gue tahu, langsung nyambung kan, baru oh ya ampun, ini di pinggir jurang lagi dong gitu. Karena takut, aku kayak diajak kalau nggak setan pinggir jurang. Tapi nggak apa-apa, abis itu nggak pinggir-pinggir amat kok. Pas denger ceritanya, oh ini juga ya point of view yang berbeda ya. Sehingga aku dengan mantap dan yakin oke, mau. Apalagi ini jadi pengacara gitu, sesuatu yang aku biasanya belum pernah mainin dan sumbernya ada, sehingga akan lebih gampang untuk mempelajarinya.
sama Mbak Melisa langsung dikasih ini buku, satu buku bundel gitu, rapor merah, baca. Oke siap, mantap. Nah, gitu. Nah itu semua kasus, semua istilah hukum segala macam yang tadinya aku buta banget, pelan-pelan dibimbing oleh Bu Melisa yang sangat teliti, galak-galak dikit lah. Jadi waktu diawasi pada saat proses. Diawasi banget. Oke. Sampai ke sepatu aja katanya, aku tuh gak pernah pakai sepatu cantik loh di oh gitu. Ganti. Gitu. Yes. Gitu. Jadi ya gitu. Siap. Tepuk tangan dong untuk Tika Bravani. Thank you. Kita ke Bonti, silakan. Mobilnya gimana mobilnya? Pertama-tama kami bisa tolong yang bimbingannya. Ya Om Swastiastu. Jadi aduh sampai lupa pertanyaannya apa. Gimana saat dipercaya menjadi karakter ini, kan karakternya juga luar biasa nih, menantang untuk kamu kan? Pas belum baca senarionya sih lumayan excited karena bisa pas nanya jajaran cast-nya siapa, excited lah untuk bekerja sama pastinya. Pas baca senarionya kayak kata Bang Ciko tadi, udah bukan berat hati lagi, udah makan hati. Karena ngelihat adegannya, terus kata-katanya dan resikonya kalau soal dibenci sih nggak, lebih ke ngejalanin peran itu sendiri sih. Dan ngejalanin syuting itu menurut aku udah tahu bakal berat hati, udah bakal berat banget dan emang benar, bahkan lebih berat lagi pas selesai ya. Dan ngelupain soal itu sampai sekarang masih keinget-inget kejadiannya itu sih yang ini. Tapi thank you Pak Anggi, Pak Bonti. Ngobrol banyak berarti sama Mas Anggi sama Mas Bonti ya, untuk karakter ini. Dikasih referensi juga ya. Banyak dan dari referensi itu juga sangat membantu ya. Oke. Masuk ke dalam karakter Mario Dennis. Yes. Itu dia Dennis di sini. Boleh tepuk tangan dong untuk Selamat siang semua teman-teman media, terima kasih untuk kehadirannya. Mungkin kalau ditanya menyatukan visi misi, mungkin tiap hari saya berantem nih sama dia ini di kantor sebenarnya. Mereka ini unik-unik, idenya gila-gila. Saya harus nahan sebagai produser, kan harus memikirkan banyak hal gitu kan. Cuman beda di kasus Mas Jo ini, mungkin juga sempat ngobrol sama Mas Jo di kantor. Ada sisi spiritual sih, makanya aku bilang ini bukan sekedar kasus sebenarnya. Tapi ada sisi spiritual yang aku langsung, wah ini harus dibikin gitu. Ini nggak cuman kita bahas ya kayak yang bilang menolak lupa gitu kan. Cuman ini ada hal yang lebih penting dari kasus itu. Pasti kita akan menggambarkan bahwa kekuatan doa, kekuatan apa ya, spirit mencari keadilan itu memang harus ada. Cuman ada apa ya, kedalaman seorang ayah gitu sepanjang filmnya yang akan saya sepanjang nonton, sepanjang edit sampai selesai itu berkali-kali nonton tetap nangis gitu loh, bahwa ini ternyata film ini lebih dari sekadar itu. Film ini adalah film yang memang harus ditonton oleh semua orang tua, semua anak-anak muda, bahwa apa yang terjadi pada David itu benar-benar luar biasa besar dan apa ya, nggak boleh terjadi lagi. Seperti itu aja sih. Yes. Ada tantangan khusus pada saat proses produksi, mungkin boleh diceritakan sedikit, Beda? Kalau tantangan sih lebih ke ya itu sebenarnya menyatukan isi kepala, menjaga pinggir jurang tadi. Makanya alhamdulillah ada Bapak Jo, Ibu Melisa yang selalu jagain kita di set. Jadi backup-nya ada ya. Betul. Jadi semua hal alhamdulillah mudah-mudahan aman. Kalau ada apa-apa silakan hubungin Bu Melisa. Nah. Terima kasih. Pemirsa, nanti diperankan oleh Tika Bravani. Kita ke jajaran. Ikan ikut bareng sama Mas Anggi membungkus Bonti. Untuk aku cerita soal David ini dan Pak Jo sangat-sangat penting ya, kita sebagai dari VMS menjadi bagian dari ini. Karena untuk aku ini sebuah movement, pergerakan masyarakat yang akhirnya bersatu dan bisa membantu memenangkan David ya. Dan sebagai ayah, untuk aku sangat terpukul juga pas mendengar cerita ini. Jangan ini sampai kejadian sama anak-anak yang lain. Soalnya aku ini film moga-mogain bisa mengkasih awareness, kesadaran gimana bahayanya bullying itu, dan dampak dan efeknya bukan cuma ke David aja, sampai ke seluruh orang, sampai ke keluarganya. So dengan ini harapan saya film ini bisa dinikmati sama semua orang dan memberi pesan moral yang sangat-sangat penting dalam keadaan kita sekarang. Yes, terima kasih Pak Tony Ramai.